Selamat sore teman-teman. Kali ini kami melintas di kawasan Turi Sleman, tepatnya dari simpang Pulau Watu, Jalan Pakem Turi menuju Jalan Magelang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kami akan mengupdate beberapa kawasan yang kami lintasi, antara lain perkebunan salak, kemudian ada joglo, lawang, lalu sekilas tentang desa wisata Giri Marto. Maksud kami Giri Kerto. Nah, kami akan mengupdate informasi kawasan yang kami lintasi ini untuk melengkapi informasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman lain sebelumnya. Dan kawasan Turi ini atau yang disebut Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman ini memang menarik karena kesemuanya merupakan kawasan wisata dalam beberapa waktu terakhir, dan semua informasi tersebut akan kami kemas dalam eksotisme lereng Merapi, joglo, pelawang, dan salak pondoh. Nah, selain itu kami juga akan melewati simpang 3 menuju desa wisata Giri Kerto, dan inilah beberapa lintasan yang kami lewati. Hampir di semua pekarangan warga tampak di kanan kiri dan kanan tanaman salak pondoh. Dan informasi ini selain salak pondoh juga akan kami awali dari salak pondoh, kemudian joglo, pelawang, dan desa wisata Giri Kerto. Kecamatan Turi sendiri adalah sebuah kecamatan di lereng Gunung Merapi dan disebutnya di sisi selatan yang begitu eksotis, dan lokasinya memang sangat mempesona bagi siapapun yang melintas di sini. Nah, inilah beberapa perkebunan salak pondoh yang bisa kita saksikan di sisi kanan dan kiri mau jalan. Wilayah Kecamatan Turi itu sendiri berupa tanah datar dan sebagian memang berbukit dan berada pada ketinggian 418 mdpl atau suhu tertinggi di kawasan ini 24 derajat Celcius dan terendah adalah 21 derajat Celcius. Dan saat ini kami terus melintas dari simpang 3 Pulau Watu, tepatnya di jalan Pakem Turi, dan saat ini sudah tiba di Joglo Pelawang. Dan Joglo Pelawang ini memang juga merupakan suatu hotel ya begitu, atau tempat penginapan yang memang mempunyai ciri khas tersendiri karena menampilkan dengan rumah joglo yang eksotik. Dan Joglo Pelawang ini mempunyai nama lengkap adalah Joglo Pelawang International Boutique, yang lokasinya tadi seperti kami sebutkan Jalan Pakem Turi, tepatnya di kilometer 5 yang masuk Dusun Karanggawang dan Desa Giri Kerto, Kecamatan Turi. Nah, lokasi Joglo Pelawang ini sangat cocok, memang juga hawanya cukup sejuk dan berada di dataran tinggi yang kami tadi sudah sebutkan 418 mdpl, yang cocok memang dijadikan tempat untuk memanjakan diri. Dan setiap rumah joglo yang berada di resort ini memiliki keunikan tersendiri, biasanya juga perabotannya maupun cita rasa tradisional dan terbuat dari material kayu yang terbaik. Rumah kayu ratusan tahun ini memang dilengkapi dengan perabotan antik, dan Hotel Bintang 4 ini menawarkan akomodasi yang luas didekorasi dengan gaya tradisional Jawa.
Cukup Lawang lokasinya sekitar 30 km dari kota Yogyakarta, dan hotel berbintang ini menghadirkan suasana resort tropis yang memang cukup menarik. Dan kami terus melintas ke arah barat, dan tadi sudah kami singgung setelah Cukup Lawang kami melintasi Simpang 3 yang disebut Desa Wisata Girikerto, tepatnya terletak di Dusun Pancoh, sementara kelurahannya Girikerto dan Kecamatan Turi. Dan di wisata Pancoh atau Girikerto ini ada sejak gunung berapi meletus tahun 2010 silam, dan saat ini kami mencapai persimpangan dan mengantri sambal merah. Bila ke kanan memang bisa ke Magelang, sementara lurus ke Jalan Magelang, dan apabila belok ke kiri bisa juga ke Jalan Tentara Pelajar atau Simpang Monjali, Kota Yogyakarta. Nah, kembali ke Dusun Panco atau Desa Wisata Kerto tadi, selain menawarkan edukasi bertani, juga membatik, belajar gamelan, berkunjung ke peternakan, memetik buah salak, dan kerajinan tangan daur ulang sampah, dan lain-lain. Nah, kami terus melaju ke arah barat, dan kami akan kembali menyinggung soal perkebunan salak di Kecamatan Turi ini yang memang sudah ada sejak sangat lama. Bahkan salak pondok Turi itu ada beberapa jenis, diantaranya salak pondok super, pondok hitam, pondok gading, dan juga pondok lumut yang berukuran besar. Salak pondok di Turi itu ada sejak 1917, yang saat itu konon Jogoboyo Desa Kapanewon Tempel Sleman bernama Partodirjo mendapat kenang-kenangan berupa 4 butir buah salak dari seorang warga Belanda yang akan meninggalkan desa tersebut karena tugas kerjanya telah selesai. Biji salak tersebut kemudian ditanam dan dirawat dengan baik oleh sang Jogoboyo hingga mampu menghasilkan buah salak yang manis berbeda dengan rasa salak lainnya. Lalu tanaman salak juga terus dikembangkan hingga saat ini, dan bahkan sekarang sudah keluar wilayah Tempel khususnya di daerah Sleman, bahkan kini sudah berkembang biak merambah hampir seluruh di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kebun salak pondok di Turi sendiri mencapai sekitar 27 hektar lebih dan terus berkembang. Ada 2 jenis pohon. Kalau tadi kami bilang jenis buah, sekarang jenis pohon yaitu salak pondok jantan dan betina. Yang jantan menghasilkan bunga, sementara yang betina menghasilkan buah yang telah diserbuki oleh bunga salak jantan. Dan kami terus mengarah ke barat. Jalanan cukup sepi saat melintas kami siang hari pada hari Minggu. Selain bulan puasa, kebetulan juga memang tempat-tempat wisata di sekitar sini tutup, sehingga kondisi jalan memang cukup sepi, dan hanya sesekali kami berpapasan dengan kendaraan lain. Dan sudah mengarah ke barat dan hampir atau beberapa saat lagi sampai ke Jalan Magelang, Jalan Raya Magelang maksud kami. Dan bila belok ke kanan kami akan ke Magelang, sementara jika belok ke kiri bisa ke arah kota Yogyakarta maupun juga Kulon Progo dan Wates. Dan kami terus melaju ke arah barat, dan situasi jalanan memang cukup bersih, rapi, dan juga selain ada sebagian hamparan sawah, rumah-rumah warga cukup besar, pekarangan juga cukup besar, dan pepohonan cukup rindang. Dan memang sepertinya Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman ini terus tumbuh selain menjadi tempat usaha wisata, juga tempat usaha kuliner cukup banyak di sini. Dan kami terus melaju ke arah barat, sementara kembali ke proses penyerbukan buah salak pondok tadi. Biasanya setelah kami berbincang-bincang dengan warga setempat, memang cara pembuahannya dilakukan secara manual ketika bunga sudah mekar. Disinilah kepewan petani salak pondok di Turi teruji, karena bunga betina
diserbuk, kemudian bunganya ditutupi daun agar tidak terkena angin hingga terjadi pembuahan dengan aman. Dan kami terus melaju ke arah barat, sementara tampak di kanan kiri pepohonan, atau kalau di wilayah Jogja maupun Solora biasanya disebut turus, cukup besar. Meskipun kami saksikan juga banyak pemukiman-pemukiman baru terus berkembang di wilayah ini. Dan nanti setelah kami tiba di Jalan Magelang akan mengarah ke selatan sedikit, dan kami akan tiba di sebuah tempat yang kami tuju, yaitu adalah Simpang 4, kantor Bupati Sleman. Dan bila lulus ke kota Yogyakarta, sementara bila belok ke kiri bisa kembali lagi ke kawasan Turi maupun Tentara Pelajar Monjali ataupun kota Yogyakarta. Dan kami terus melaju ke arah barat, jalanan sedikit menurun tetapi tidak terlalu curam, dan memang masih ada beberapa lahan kosong, sebagian rumah, sebagian lahan kosong, sebagian juga ada persawahan. Tapi secara umum memang daerah ini tampak sekali begitu berkembang, dan jalannya juga cukup rapi, bersih, dan memang jalannya juga sangat mulus. Dan hampir seluruh wilayah di Yogyakarta seperti halnya Solora, yang memang jalanan di sini juga sangat mulus secara umum ya. Dan ini juga membuktikan bahwa memang pembangunan di sini berjalan cukup pesat, dan warganya pun tampak sekali hidupnya. Mereka giat bekerja, jarang sekali ada warga maupun masyarakat yang duduk-duduk pada siang hari di luar rumah. Dan kami terus mengarah barat, dan tidak lama lagi akan sampai di Jalan Magelang. Dan situasi kendaraan masih juga cukup sepi, hanya sesekali kami berpapasan dengan kendaraan lain. Sedikit kembali ke Cukup Lawang tadi, memang lokasinya cukup baik, terletaknya di lereng selatan Gunung Merapi, dan selalu menyiapkan atau menyajikan pemandangan indah dan dapat disaksikan dari hotel yang juga memiliki meeting room representatif tersebut. Dan view Gunung Merapi pada pagi hari biasanya bisa disaksikan juga dari Cukup Lawang ini. Dan memang eksotisme lereng Merapi di sebelah selatan memang sangat bagus, terutama pada pagi hari. Sementara jika siang hari biasanya sudah berkabut dan memang tidak begitu tampak Gunung Sahari dan Gunung Merapi maksud kami. Dan sekarang kami sudah tiba di Jalan Magelang. Tidak lama lagi kami akan tiba di lokasi yang kami tuju, dan demikianlah informasi dapat berikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan salam dari kami, terima kasih, selamat siang.